wabarakatuh. Let's start our meeting today. We're setting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya, teman-teman? Hamin berapa ini? Hamin 2 ya? Hamin 2, Hamin 3, Hamin 2. Eh, iya Hamin 2. So, Yang ujian Senin siapa aja? Ada nggak? ada Mister. Oh, ada ya. Rezekinya, Miss. Ujian Senin. Husni ujian kapan? Hus. Tanggal 16, Sir. Sesi kedua. Oh, Selasa berarti ya? Iya, Selasa ya. Iya. Duh. Shiva ikut ini LPDP. Ya Allah. Kirain udah join di Iya, Mister. BUMN berarti belum ikut ya? Gak lulus. Oke, apa-apa. Ya, namanya usaha ya. Sebentar. Oke, saya share screen. Semoga udah nampak di layar, teman-teman. Muncul nggak? Muncul, Sir. Ya. Wih, siap. Slideshow. Salah lagi. Maaf, sebentar. Hide, biar nggak ganggu. Ini juga di hide. Oke, seperti biasa, perjumpaan dengan saya berarti membahas tentang logika. Logika lagi, logika lagi. Semoga kalian nggak bosan. Ya pun kalau sudah bosan juga nggak apa-apa sih. At least kalian sudah paham berarti. Setidaknya ada kemungkinan kesimpulannya seperti itu. Oke teman-teman, malam ini kita exercise, kita latihan. Full latihan soal. Nanti kalau memang ada beberapa hal yang mau teman-teman tanyakan, silahkan langsung tanyakan. Habiskan jatah salah kalian di sini ya. Kalian jangan takut salah dalam belajar. Kalian harusnya takut salah ketika mengerjakan soal ya. Tia, mic-nya bocor kayaknya. Iya. Oke, siapkan otak kalian. Karena otak juga perlu exercise. Kayak di listening part BC. Gak cuma otot yang perlu dilatih, otak juga perlu. Biar neuron kalian itu sambungannya lancar ya, nggak berat-berat. Selamat mengerjakan. Jangan berlama-lama. Yuk. Yang sudah punya jawaban, silakan chat di Semua mahasiswa room teknik chat. bisa sistem Husni, informasi. mic-nya bocor, Mister. Maaf. Oke. Thank you. Saya suka jawaban gegabah yang salah ya. Yuk, yang lain. Kalian boleh ganti jawaban ya. Kalau memang rasa jawaban kalian yakin. Jangan ikuti jawaban mayoritas teman-teman. Belum tentu jawaban mayoritas itu salah ya. Bisa jadi jawaban kalian yang salah. Oke, beberapa sudah menjawab. Being transcript.
Kalian kalaupun sudah lupa polanya, tapi sudah bisa nangkep maksud dari premis-premis yang ada di soal, itu nggak jadi masalah ya. Kalian nggak perlu hafal pola-polanya. Yang penting logika kalian sudah terbentuk dan lurus ya, nggak bengkok, nggak tiba-tiba belok kiri, kanan, itu insya Allah aman. Kita lihat semua sebagian. Kita juga perlu memastikan bahwa premis-premis ini itu positif atau negatif dulu. Jadi kalau teman-teman pengen cepat untuk mengeliminasi, lihat dulu premisnya. Dia itu bernilai positif kah atau negatif. Semua mahasiswa teknik informatika itu bisa mengakses lab komputer. Sebagian mahasiswa yang pernah Budi lihat itu tidak bisa mengakses lab komputer. Dari sini kita tahu bahwa premisnya itu bernilai negatif. Artinya, kesimpulannya juga harus bernilai negatif, teman-teman. Ini negatif. Ini negatif. Hanya tidak pernah jadi jawaban. Eropa salah. Amerika juga pasti salah. Nah, setelah itu, kalian lihat subjeknya. Mahasiswa teknik informatika sama mahasiswa yang pernah Budi lihat. Ini kan subjeknya beda. Dalam pola subjek beda, ada persamaan rumus apa? Yaitu coret pernyataan yang sama. Coret aja. Apa yang sama? Akses lab komputer, akses lab komputer. Jadi jangan munculkan lagi antara Belgium kalau nggak Kanada. Semua mahasiswa yang Budi lihat bukan mahasiswa teknik informatika. Sebagian mahasiswa yang Budi lihat bukan mahasiswa teknik. Semua sebagian kalau subjeknya beda itu pasti kesimpulannya eksis. Jadi Belgium dia pasti salah. Maka jawabannya Kanada. Banyak yang benar. Nice try. Saya lanjut. Mungkin ada cepat saja ya. Kalian kalau memang ngerasa ada yang perlu ditanyakan atau mau konfirmasi pemahaman, sangat boleh ya teman-teman. Silakan. Yuh, beberapa sudah jawab. Oke, ini soal mudah. Kenapa tahu mudah? Karena subjeknya beda. Soal kalau subjeknya beda, itu seringnya mudah ya. Seringnya mudah. Semua sebagian. Tapi di sini kita tahu bahwa premis ini itu nilainya negatif. Otomatis kesimpulannya juga harus negatif. Ini negatif, ini negatif, hanya tidak pernah jadi jawaban. Ini juga negatif. Berarti Kanada dia pasti salah. Kenapa? Karena dia positif. Kita lanjut lihat subjeknya. Siswa kelas 12 sama siswa yang dilaporkan. Karena subjeknya beda, berarti coret pernyataan yang sama, yaitu mengikuti ujian, mengikuti ujian. Mengikuti ujian dia salah, ikut ujian juga pasti salah. Maka jawabannya Belgium. Sebagian siswa yang dilaporkan itu bukan siswa kelas 12. Ada pertanyaan untuk nomor ini, teman-teman? Ada, Sir. Aman, Mister Husni? Ada ini masuk dalam kategori eksis ya. Eksis. Ya,
Karena definisi kuantor eksistensial itu at least one exist. At least one exist. Jadi setidaknya ada satu yang ada. Nah, ada itu kan Oh, ya berarti ada gitu loh. Entah satu, entah dua. Ada 10 siswa pakai baju hitam. Ternyata ada satu yang pakai baju putih. Ya udah kita bisa bilang ada siswa yang pakai baju putih meskipun dia cuma satu. Ataupun dalam kasus seperti ini boleh juga kita bilang beberapa siswa memakai baju putih meskipun dia cuma satu. Karena ini logika ya. Begitu Mister Husni. Aman ya semuanya? oke, thank Oke. Cepet kali kalian. Kai. Ya, beberapa sudah menjawab. Semua beberapa univ eksis. Univ eksis. Nah, ternyata di sini ada pernyataan negatif. Jadi kalian kalau mengerjakan soal logika, cari dulu premis ini tuh nilainya negatif atau positif. Kalau negatif, pastikan kesimpulannya juga negatif. Negatif, 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 negatif semua. Negatif semua teman-teman ternyata nih apes ya. Lihat subjeknya, program yang efisien dan aplikasi warisan. Nah, di sini subjeknya beda. Kalau subjeknya beda, teman-teman harus mencoret pernyataan yang sama. Coret pernyataan yang sama. Terus kesimpulannya kalau univ ketemu eksis, pasti eksis. Kenapa pasti eksis? Karena subjeknya beda. Audit kinerja. Audit kinerja ini salah. Bab Amerika salah karena dia itu semua. Belgium salah karena tidak ada. Sedangkan yang kita cari adalah eksis. Denmark juga salah karena dia semua. Kesimpulannya, Kanada. Aman untuk soal ini saya rasa karena subjeknya beda. Univ eksis pasti eksis. Tidak ada yang sulit saya rasa. Silakan teman-teman. Hmm. Uh. Ini juga udah. Weh, Niam. Kok bisa sampai S opsinya? Opsinya cuma sampai E. Mister atau Miss ini. Tipe. Tipenya kemana ini? Ke A kah? Ke E? D? Ke mana ini? Nah, oke. Beberapa sudah. Yuk yang lain ditunggu teman-teman.
Jangan berlama-lama. Kalian kalau masih bingung atau merasa bahwa saya menjelaskan soal terlalu cepat tuh maksudnya kalian belum sempat jawab, terus saya sudah menjelaskan. Kalau memang merasa itu terlalu cepat, kalian boleh tegur saya saja ya. Sir, maaf terlalu cepat. Saya mau masih belum jawab. Gitu. Gak apa-apa. Selamatkan diri kalian sendiri ya. Kita lihat di sini sudah jelas kalau pernyataannya adalah negatif. Negatif kita juga harus cari kesimpulan yang negatif. Denmark pasti salah karena dia positif. Eropa masih bisa betul. Unif eksis subjeknya beda. Unif eksis subjeknya beda. Maka kesimpulannya dia harus eksis. Eksis tidak ada pasti salah. Semua juga pasti salah. Semua juga pasti salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah Belgium. Beberapa seniman itu tidak bekerja untuk perusahaan pertambangan. Aman, ini masih dengan tipe yang sama seperti soal-soal sebelumnya. Kita lanjut. Hmm, negatif semua ini. Pilih yang mana ya? Oh, menarik, menarik, menarik. Ini tipe soal yang paling banyak muncul di TBS, teman-teman. Unif eksis, terus subjeknya sama. Karena kesimpulannya itu ada banyak, bisa eksis, itu pun tipe A atau tipe B, bisa juga tetap unif. Dan saya suka jawaban yang cukup variatif. Oh, Gloria dan pengikutnya mulai membentuk barisan baru. Yuhu, yuhu. Yo, 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 yo. Loh, kok beberapa jadi pada pindah jawaban. Saya tidak menyalahkan jawaban kalian ya, teman-teman. Belum, setidaknya belum. Oke, kalian yang tadi sempat berubah jawaban atau nanti ternyata jawabannya belum benar, silakan boleh tanyakan ya kalau memang masih sulit dengan soal ini. Ingat, ini soal yang paling banyak berdasarkan TBS sebelumnya. Kita nggak tahu yang besok, tapi setidaknya di TBS sebelumnya ini tuh tipe yang paling sering muncul. Kita udah nggak bisa menggunakan atau mengeliminasi lewat negatif positif. Kenapa? Karena semuanya negatif. 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 Tipe soal seperti ini yang disukai oleh para pembuat soal. Kita lihat karyawan di perusahaan Y, karyawan di perusahaan Y tidak berasal dari divisi penjualan. Terus semuanya itu wajib mengikuti rapat bulanan. Kalau semuanya itu wajib mengikuti rapat bulanan, otomatis opsi E itu pasti salah.
Kenapa opsi E itu pasti salah? Karena opsi E ini, dia itu bertentangan dengan premis kedua. Premis kedua itu bilang, semua karyawan itu wajib ikut. Kenapa terus ada kesimpulan, oh berarti beberapa karyawan gak ikut rapat dong, loh. Gak mungkin. Ini sudah bertentangan dengan premis kedua. Sekarang, kita cari dulu. Karyawan di perusahaan Y, karyawan di perusahaan Y. Kan tipe soal seperti ini kemungkinannya dua. Ada yang boleh dicoret, ada yang tidak boleh dicoret. Tidak coret. Saya sederhanakan. Kalau mau coret, berarti dia itu kesimpulannya harus eksis. Kalau mau coret. Tapi kalau teman-teman nggak mau coret, berarti kesimpulannya itu boleh dua. Bisa unif, boleh juga eksis. Tapi syaratnya adalah subjeknya itu adalah ya subjek. Jangan subjek itu subjek. Diawali subjek tersebut itu. Diawali subjek tersebut. Nah ini. Sekarang kita lihat semua peserta rapat bulanan. Kalau mau awalannya semua ini unif, berarti harus diawali dengan subjek tersebut. Berarti Amerika ini pasti salah. Kenapa salah? Karena dia unif, tapi tidak diawali dengan subjek tersebut. Karena apa? Karena subjek tersebut adalah karyawan di perusahaan Y. Ini pasti salah. Semua yang di opsi A dia pasti salah karena dia memakai unif, tetapi bukan karyawan di perusahaan Y. Kita lihat lagi nih, yang opsi C, semua kan. Kalau mau semua, dia harus diawali dengan subjek tersebut. Berarti harus diawali dengan karyawan di perusahaan Y. Karyawan di divisi penjualan. Ini juga pasti salah. Tidak ada. Tidak ada, ini juga unif. Kalau mau unif, dia harus diawali dengan subjek tersebut. Sedangkan di sini dia salah. Kenapa? Karena karyawan dari divisi penjualan lagi-lagi. Yang kita cari adalah karyawan di perusahaan Y. Maka Amerika sudah salah, Kanada salah, Denmark salah, Eropa juga salah. Makanya jawabannya sudah pasti ya, Belgium. Sebagian karyawan di perusahaan Y yang ikut rapat bulanan itu tidak berasal dari divisi penjualan. Silakan bertanya. Masih banyak yang salah di soal ini. Jangan malu bertanya ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Atau saya yang nanya ini? Kalian boleh hilang atau tidak menjawab jawaban saya, soal saya juga nggak apa. Ini sebagian, tapi nggak ada yang dicoret. Tadi saya sampaikan bahwa soal seperti ini itu ada juga kemungkinan kesimpulannya itu sebagian atau eksis. Kesimpulannya sebagian atau eksis. Tapi dengan sistem coret juga. Dengan sistem coret. Kira-kira kalau kesimpulannya pakai yang ini, narasinya itu seperti apa, teman-teman? Ada yang mau mencoba? Sebagian, tapi pakai pola yang coret. Bisa nggak, teman-teman? Silakan yang mau nyoba. Volunteer. Yang mau lulus saja lah yang coba. Silakan, teman-teman. Hmm, Sebagian yang tidak berasal dari divisi penjualan wajib mengikuti rapat bulanan. nice, Eli. Terima kasih, terima kasih. Sebagian yang tidak berasal dari penjualan, divisi penjualan, itu mengikuti rapat bulanan atau wajib mengikuti rapat bulanan. Atau dibalik juga boleh, teman-teman. Sebagian yang ikut rapat bulanan itu bukan atau tidak berasal dari divisi penjualan. Kayak gitu. Terima kasih, Eli. Sekarang ada juga kan kesimpulannya yang
make semua. Tapi narasinya seperti apa, teman-teman? Saya butuh volunteer lagi yang memang serius memperjuangkan LPDP saja, teman-teman. Silakan. Yang jawab itu pasti serius ya. Tapi apakah yang tidak menjawab tidak serius ya belum tentu. Kan kesimpulannya seperti itu. Silakan. Yang jawab yang serius-serius saja, teman-teman. Pengen serius lulus. Ada yang mau nyoba? Semua bla 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 bla. Adakah yang mau nyoba? Mister, itu semua semua yang tidak berasal dari divisi Apa glok? Apa glok? eh, Lah, hilang malah. Apa glok? Ya, hilang. Andres, on mic. Mau nyoba, Andres? Oke, coba share. Ya. Ini yang pakai semua ya, share ya. Ya, kan sebagian Semua, ada. semua karyawan di perusahaan Y yang tidak berasal dari divisi penjualan wajib mengikuti rapat bulanan. Nice, thank you, Mr. Andres. Berarti semua karyawan di perusahaan Y, terus karena ini awalannya semua, berarti ambil komponennya sih beberapa, yaitu semua karyawan di perusahaan Y yang tidak berasal dari divisi penjualan itu ikut atau wajib mengikuti rapat bulanan. Jadi untuk tipe soal seperti ini, kesimpulannya itu ada tiga. Bisa pakai sebagian tanpa coret, bisa pakai semua tanpa coret, bisa juga pakai sebagian, dan memang harus sebagian. Tapi syaratnya adalah pernyataan yang sama itu dicoret. Terima kasih yang sudah menjawab, teman-teman. Lanjut. Ini soal 2024. Kalau ada yang pernah nyoba di tahun 2024, barangkali masih ingat soal ini. Lah. Oke, variatif jawabannya. Nice. Nice, 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 nice. Kalian coba bayangkan ya logika ini ya. Dibayangkan aja. Kira-kira jawaban kalian masuk akal nggak sih? Apakah kalian menyimpulkan pernyataan dengan benar? Semua wanita itu rambutnya pendek. Oke, kalian bayangkan semua wanita rambutnya pendek. Tapi ternyata cuma sebagian wanita ini yang pakai topi. Kebayang kan harusnya kan? Dalam imajinasi kalian. Semua wanita rambutnya pendek. Tapi beberapa itu pakai topi. Ini jawabannya variatif ya. Kan bingung mau ngikut yang mana ini jangan-jangan.
Mulai beda lagi arusnya. Hihihi. Beda lagi arusnya. Ayo kalian mau ikut aliran yang mana teman-teman? Silakan yang belum menjawab. Yang lain, adakah yang masih mencoba? Oke, sepertinya. Oh, masih ada. Oke. Kita lihat, kita bahas premis ini, dia itu bernilai positif. Otomatis, opsi-opsi yang nilainya negatif, coret aja. Negatif warna. Tidak, ini pasti salah. Udah ya, cuma Amerika. Aduh. Semua wanita rambutnya pendek. Sebagian wanita pakai topi. Kalian bayangkan deh, ada satu ruangan nih, isinya 5 wanita lah. Bayangkan aja. Lah, di dalam ruangan itu, dari kelima wanita itu, semua itu rambutnya pendek. Ada satu ruangan. Terus di dalam ruangan itu ada 5 wanita dan semuanya itu rambutnya pendek. Lah, dari kelima wanita itu, ternyata sebagiannya itu pakai topi. Jadi katakanlah dari 5 wanita yang tadi rambutnya pendek, itu ada 3 orang yang pakai topi lah, bayangkan. Oke, ada 5 wanita, rambutnya pendek semua, terus tiganya itu pakai topi. Nah itu imajinasinya itu kayak gitu tuh, untuk soal ini. Sekarang kita bahas Belgium. Ini Belgium pasti salah ya. Itu tutup mata, Belgium pasti salah. Ini nggak ada tuh mengikat rambut. Ini terlalu liar imajinasinya. Jangan kemana-mana. Lah, terus opsi yang tersisa itu tinggal semua, semua, dan semua. Kalau univ eksis, subjeknya sama. Tapi opsi yang tersisa itu univ semua. Ya, opsinya tinggal univ. Kalau opsinya univ, berarti harus, kalau kesimpulannya univ, maaf, berarti harus diawali dengan subjek tersebut, tapi ada syaratnya. Apa? Jangan dicoret. Jangan dicoret. Kanada itu semua. Oke, ada kemungkinan benar. Salahnya, ada yang dicoret nggak? Nggak ada, ser. Semua wanita yang berambut pendek pakai topi. Semua wanita berambut pendek. Padahal berambut pendek itu komponennya sih semua. Padahal di pola kita, kalau teman-teman mau mengawali dengan kuantor semua, berarti dia harus diikuti ini. Punyanya sih sebagian. Maka Kanada salah. Kenapa dia salah? Karena dia diikuti oleh kuantornya sih semua. Komponennya sih semua. Ini salahnya Kanada. Kemungkinannya tinggal Denmark atau Eropa. Tadi di dalam ruangan itu tuh ada 5 orang, rambutnya pendek, cewek, rambutnya pendek, terus sebagiannya pakai topi. Sekarang, apakah bisa dipastikan bahwa semua yang pakai topi adalah wanita berambut pendek? Apakah semua yang pakai topi itu kemudian wanita berambut pendek, teman-teman? Ataukah semua wanita yang pakai topi pasti rambutnya pendek? Ini dua hal yang berbeda ya. Nah, sekarang saya mau nanya ke yang jawabannya D atau jawabannya E. Beberapa orang aja. Salah nggak apa-apa sebenarnya. Biasa aja. Manusia kok, bukan nabi, boy.
Eh, Rara, berkenan on mic Rara. Ya, Mister. Rara kenapa milih Denmark? Kenapa milih Denmark? Kenapa Eropa salah? Menurut Rara, kenapa? Loh, hilang kok. Kok bisa tiba-tiba hilang? Ah, Lebih yakin yang di Mister. lebih yakin yang D. Per Apa? Per. adalah Aduh, suaranya itu nggak kelihatan, Miss. Ya, memang suara nggak kelihatan. Eh, Mister ini izin menjawab. Oh iya, Shiva, silakan. Kenapa Shiva Denmark? Kayaknya deh Mister, soalnya kayaknya kayaknya yang D itu semua yang memakai topi, sedangkan semua yang memakai topi siapa tahu cowok gitu loh, nggak yang dijelasin kalau wanita. Betul, betul, betul. Semua yang pakai topi adalah wanita berambut pendek. Itu tuh asumtif, teman-teman. Itu berarti tidak berdasar dari logika yang sedang dibangun atau tidak berdasar dari premis-premis yang memang lagi dibahas. Itu belum tentu. Benar kata Miss Shiva tadi. Semua yang pakai topi adalah wanita yang berambut pendek. Emang iya, emang pasti. Bisa jadi ada cowok. Tapi yang lebih tepat itu semua wanita yang pakai topi itu pasti berambut pendek. Soal tahun 2024, saya lupa batch 1 kayaknya. Nah, saya pernah mengerjakan soal ini. Semua wanita yang pakai topi, berarti wanita ini spesifik wanita yang pakai topi itu pasti berambut pendek. Gampangnya, kalau teman-teman mau pakai awalan semua, ingat jangan ada yang dicoret. Diawali dengan subjek tersebut. Subjeknya apa sih? Wanita. Wanita. Denmark itu salah. Kenapa? Karena langsung semua yang pakai topi. Padahal harus diawali dengan subjek tersebut. Maka kesimpulannya adalah semua wanita yang pakai topi pasti rambutnya pendek. Itu. Silakan bertanya teman-teman. Jangan pura-pura paham. Aduh, saya beban ini kalau kalian pura-pura paham. Mister. Sir, mau Siap. tanya, Sir? Kalau Andres dulu. Silakan. misalkan alasan saya memilih E itu karena ada kata pasti juga masuk akal nggak, Sir? Soalnya di Wait, wait, wait. catatan penting itu Maaf, saya potong dulu. ada tiga. Suaranya Oh putus-putus, iya. Mister. Maaf. Boleh diulang? Maaf. Jadi misalkan berasal itu karena salah satunya ada pasti Hmm, itu, Sir. hmm, Soalnya di cat not yang penting itu kan ada tiga kata, hmm, yaitu tetapi, hmm. tidak atau bukan, sama Yup. pasti. Hmm, Itu yang selalu jadi sorotan. benar. Oke. Saya nggak tahu ya di tempat teman-teman itu suara siapa? Mister Andres putus-putus atau enggak? Saya nangkapnya gini. Mister Andres nggak milih Eropa karena ada kata pasti. Gitu nggak Mister Andres? Karena di catatan ada beberapa kata yang memang harus jadi perhatian. Kayak misal tetapi, hanya, dan lain sebagainya. Gitu ya, Mister Andres? Iya, Sir. Oke. Oh ya. Kayak gini teman-teman. Yang disampaikan Mister Andres benar. Tapi dia itu bukan suatu yang mutlak ya. Kalau kayak hanya itu mutlak. Mutlak tidak jadi jawaban. Kalau hanya mah. Atau tidak. Atau bukan. Dia itu mutlak sebenarnya. Sama tetapi. Tetapi. Dia mutlak. Mutlak. Tidak jadi jawaban. Tentu jika tidak ada ya. Jika tidak ada di pernyataan. Jika tidak ada di pernyataan. Nah, pasti juga masuk, Sir. Iya, betul. Pasti juga masuk di di
catatan itu. Kata yang memang perlu diwanti-wanti, jangan langsung dihantam. Tapi dalam kasus ini, pasti itu dia boleh. Kenapa? Karena memang ya jawaban ini itu valid, pasti. Saya kasih gambaran seperti ini. Contoh ya, eh, setiap warga Pare punya kursusan. Kursusan. Ternyata Tari adalah warga Pare. Kesimpulannya, Tari punya kursusan. Kursusan. Dari premis ini teman-teman, setiap warga Pare itu punya kursusan. Tari adalah warga Pare. Terus saya menyimpulkan, Tari punya kursusan. Kesimpulan ini benar atau enggak teman-teman? Benar nggak? Halo? Benar, Benar Sir. nggak? Benar. Benar. Misal saya tambahkan ini, Tari pasti punya kursusan. Benar atau enggak? Tetap benar apa enggak? Benar, Sir. Tetap benar. Iya, Intinya sama. iya intinya sama. Karena sebenarnya ya, kesimpulan itu pasti mengandung kata pasti. Pasti mengandung kata pasti. Iya, meskipun dia nggak disebutkan di tulisan seperti ini, misal kesimpulannya, Tari punya kursusan. Ini tuh bersifat pasti, teman-teman. Bersifat pasti. Jadi kata pasti itu mau dimunculkan di sini atau tidak, kesimpulan ini itu pasti. Sama dengan yang seperti ini. Semua yang pakai topi itu pasti rambutnya pendek. Kenapa kok pasti? Ya karena semua wanita itu rambutnya pendek. Semua wanita itu rambutnya pendek. Tapi beberapa dari mereka itu pakai topi. Bisa dipastikan nggak kalau yang pakai topi rambutnya pendek? Bisa. Kenapa? Karena semua wanita itu rambutnya pendek. Jadi mau kalian menyimpulkan semua wanita yang pakai topi berambut pendek itu benar, atau yang kedua semua wanita yang pakai topi pasti berambut pendek itu juga benar. Tinggal kalian mau mencantumkan si pasti ini dalam kesimpulan atau enggak. Karena tidak dicantumkan pun kesimpulannya ini pasti bernilai pasti. Tapi coba kalian compare sama yang ini. Saya izin hapus ini ya. Sekarang setiapnya itu saya ganti jadi kayak gini. Beberapa. Beberapa warga Pare itu punya kursusan. Beberapa warga Pare punya kursusan. Ternyata Tari ini itu warga Pare. Terus saya boleh nggak menyimpulkan, oh berarti Tari itu punya kursusan. Kalau saya menyimpulkan seperti ini, benar atau salah teman-teman? Salah, Sir. Kenapa salah L? Loh. Kan beberapa, Sir. Beberapa warga Pare punya kursusan. Tari Hmm, adalah warga Pare. hmm. Terus salahnya di mana? Kan belum tentu Tari punya kursusan karena beberapa belum tentu termasuk Tari ke dalam beberapa itu kan, Sir. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita menyimpulkan Tari punya kursusan, ini nggak bisa. Karena kesimpulan ini itu mengandung kata pasti. Meskipun kata pasti ini tidak dicantumkan di sini. Kalau kita menyimpulkan Tari punya kursusan, ini salah. Kenapa? Karena kesimpulan ini dia itu memiliki konsekuensi kepastian. Oh, berarti Tari itu pasti punya kursusan. Kalau kasusnya seperti ini, dia itu sebenarnya tidak bisa disimpulkan. Kalau kasusnya seperti ini, beberapa warga Pare punya kursusan. Tari adalah warga Pare. Ini seharusnya tidak bisa disimpulkan. Tapi kalau maksa disimpulkan bisa nggak, Sir? Bisa. Tapi tidak valid karena dia cuma berhenti di kemungkinan. Jadi kesimpulan yang paling tepat untuk dua premis di atas ini, beberapa warga Pare punya kursusan, Tari adalah warga Pare. Berarti kesimpulannya, kalau kalian mau menarik kesimpulan, ya Tari kemungkinan punya kursusan atau Tari mungkin punya kursusan. Nah,
kemungkinan ini itu harus dimasukkan. Kenapa? Karena kalau nggak dimasukkan, dia bernilai pasti. Seperti itu sih, Mr. Andres dan teman-teman yang lain. Adakah yang mau di follow up? Kita Socrates method aja. Bingung? Nanya. Sir, Yap. berarti jika di kesimpulannya itu semua, Mm-mm. apa namanya? Berarti pastinya boleh dimasukin Boleh. di kesimpulan. Tapi kalau di premisnya itu sebagian, berarti nggak boleh ada pastinya gitu. Loh, kok di premisnya sebagian, Miss? Di kesimpulannya sebagian? Atau Ya, gimana? maksudnya jika di premisnya itu beberapa wanita berumur pendek, dibalik itu misalnya, berarti nggak boleh ada pastinya gitu Oh, di iya, nggak kesimpulan. boleh. Iya, iya, benar. Nggak boleh itu. Oke, oke, oke. Thank you, sir. Oke. Ada yang mau follow up lagi? Sir, Yap. berarti kata pasti itu nggak selalu jadi rujukan juga ya, Sir ya? Yap. Mm-mm. Nah, kalau misalkan case-nya nih di poin D, Mm-mm. di D ini ada kata wanita nih. Di mananya itu? Yang kata D ini yang Mm-mm. A B C, yang poin D nih. Semua wanita yang memakai topi adalah wanita berambut pendek. Mm-mm. Kemudian yang opsi E Mm-mm. itu ada kata pastinya. Mm-mm. Nah, pilihan terbaik itu kita yang D apa yang E kira-kira, Sir? Itu dua-duanya benar. Semua wanita yang pakai topi adalah wanita rambut pendek, atau semua wanita yang pakai topi pasti berambut pendek. Dua-duanya benar. Jadi saya nggak bisa memilih mana yang harus dipilih serenggong, nggak bisa. Karena dua-duanya itu valid. Mereka itu dua-duanya setara. Terus mana yang harus kita dulukan? Ya nggak ada lah. Orang setara kok. Kayak gitu, Mr. Andres. Oke, oke, baik, Sir. Terima kasih, Sir. Jadi, oke. Jadi kalau misal case-nya itu kayak yang tadi Mr. Andres sampaikan, teman-teman. Jadi setelah kata semua ini ada kata wanita. Semua wanita yang pakai topi adalah wanita yang rambut pendek. Bener nggak? Bener. Terus kalau yang semua wanita yang pakai topi pasti rambutnya pendek. Bener nggak? Bener. Bener juga. Terus kalau dua-duanya muncul, kita harus milih yang mana, Sir? Ya bebas. Intinya kalian milih kalau nggak D, E. Jangan milih Amerika, Belgium, ataupun Kanada. Kenapa? Karena dua-duanya bener. Kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini soal yang memang sering muncul. Ini beberapa soal seperti ini tipenya. Semoga kalian bisa memahami ya. Kalian mungkin sambil menjelang tidur ya kan, daripada bengong nggak ngapa-ngapain, mending mikirin ini semua wanita rambutnya pendek, sebagian wanita pakai topi. Ini kesimpulannya apa ya? Semua wanita yang pakai topi pasti rambutnya pendek. Semua yang pakai topi adalah wanita berambut pendek. Emang beda ya? Kalian coba pikir-pikir itu. Dibayangkan aja, bayangkan aja. Lanjut. Oh. Ya kalian coba bayangkan kalian ujian di tahun 2024 dan ketemu soal ini. Dan jawaban kalian seperti itu, teman-teman. Termasuk yang soal-soal tadi. Ya, kalian berarti harus berjuang di kuanti sama di eh, apa ya, pemecahan masalah berarti. Oke, cukup variatif. Ada beberapa barisan, ada beberapa sekte. Saya nggak tahu, mungkin beberapa dari kalian pernah ujian di tahun 2024 dan pernah ketemu soal ini. Mungkin kalian flashback. Atau barangkali sudah lupa sama sekali. Oke, beberapa terus menjawab.
Ini nggak ada yang pasrah langsung Belgium gitu? Nggak ada ya? Oke, ya. Even kalian ngarang ya cukup berdasar lah. Oke. Iya, silakan gonta-ganti sendiri ya, teman-teman. Oke, beberapa. Yap, yap, yap. Ingat ya, aturan main ketika teman-teman mengerjakan soal logika itu kenali dulu premisnya itu positif atau negatif. Positif atau negatif. Ini itu negatif, teman-teman. Berarti kalau premisnya itu negatif, kesimpulannya harus negatif. Hanya ini pasti salah. Amerika dia itu positif, pasti salah. Opsinya itu tinggal Kanada, Denmark, kalau enggak Eropa. Ini pakai yang semua lagi. Ini kalau jawabannya panjang-panjang seperti ini, dia itu pasti pakai yang kemungkinan ini, yang bisa unif atau bisa eksis. Sekarang kita coba lihat deh, yang opsi Kanada ya. Kan subjeknya sama ya. Nah, kalau kita pakai pola ini berarti jangan dicoret. Jangan ada yang dicoret. Nah, subjek ini turunkan penikmat film romantis, penikmat film, semuanya benar. Sekarang kita lihat sebagian penikmat film romantis yang menangis. Padahal kita tahu kalau awalannya sebagian, kalian setelah itu harus ambil komponennya sih semua. Kanada dia pasti salah. Tuh, yang jawab Kanada ya, gugur. Kenapa Kanada salah, Sir? Karena setelah subjek itu dia harus diikuti komponennya sih semua. Sedangkan di opsi Kanada, dia malah diikuti komponennya sebagian itu sendiri. Ini yang menyebabkan Kanada salah. Sekarang kita lihat Denmark. Tidak ada penikmat film romantis yang bawa kamera dan menangis. Konsekuensi dan itu berarti dua-duanya. Nggak ada yang bawa kamera dan nggak ada yang menangis. Denmark pasti salah. Kenapa? Karena nyatanya di premis 2 disebutkan bahwa ada kok beberapa penikmat film yang mereka itu menangis. Maka Denmark pasti salah. Opsi yang paling tepat Eropa. Silakan bertanya. Bertanya. Ber. Tanya. Tanya. Guys. Sel Kalau yang nggak ada. bertanya, Yup. bukannya dia itu kayak langsung salah ya, Sel? Soalnya kan diawali dengan tidak. Katanya kalau opsi itu diawali dengan tidak itu coret pernyataan yang sama. Kan penikmat film kan pernyataan yang sama. Eh, kata siapa kalau diawali tidak terus coret pernyataan yang sama? Miss, Kata, Itu itu pola kemarin, Sir. iya, Yang sama Miss apa? Miss Widya. Miss dia. Ya. Waduh. Oh ya boleh lah kalau memang kalian ada penangkapan yang seperti itu ya. Nggak apa-apa. Saya saya nggak tahu sih konteks yang kalian sampaikan seperti apa. Jadi daripada saya mengafirmasi ataupun saya menegasi, jadi saya nggak Terus tahu. kan, Sir. Maaf, Sir. Apa? Terus yang menurut saya itu merubah inti dari pernyataan di atas. Itu kan Apa semua ya? penikmat film, sedangkan yang di atas sebagian, Sir. Makanya saya pilih C. Walaupun saya tahu pola yang seharusnya emang nggak ada di situ, tapi nggak merubah maknanya itu. Apa makna yang dirubah, Miss? Maksudnya kan yang di atas tuh sebagian penikmat film romantis menangis. Ini Mm-mm. semua penikmat film yang menangis gitu. Karena Oke, semua ada semuanya. oke, Miss Eli. Terima kasih sanggahannya. Kayak gini, teman-teman. Beliau memperdebatkan antara Kanada dan Eropa. Kenapa kok Eropa salah? Kanada salah. Sebagian penikmat film, sebagian penikmat film romantis
yang menangis tidak bawa kamera. Dia salah, kenapa? Karena dia cuma bilang sebagian penikmat film romantis yang nangis itu tidak bawa kamera. Padahal seharusnya ya semuanya. Kan sudah jelas bahwa nggak ada penikmat film yang bawa kamera. Ternyata sebagian itu nangis. Nah, dari situ itu bisa kita pastikan bahwa, oh berarti semuanya, semua yang nangis itu tidak bawa kamera. Nah ini tuh bisa kalian kalian tambahkan kata pasti. Semua penikmat film romantis yang menangis pasti tidak bawa kamera. Kenapa? Karena sudah jelas di sini tidak ada penikmat film yang boleh bawa kamera. Kalau yang Kanada, sebagian penikmat film romantis yang nangis tidak membawa kamera. eh saya nggak tahu ya. Ketika kalian berdalih bahwa ini seolah-olah merubah makna, padahal saya tahu polanya. Lah itu saya yang dipertanyakan adalah kira-kira pemahaman kita mengenai makna itu tuh beneran bener atau enggak gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau cari aman, ya mending ikuti pola. Toh polanya tetap sama, semua diikuti subjek, karena dia semua diikuti komponennya sih sebagian, terus baru ambil komponennya sih semua. Tapi kalau kalian merasa bahwa kayaknya di soal ini saya lebih yakin yang Kanada deh, ya nggak apa-apa. Saya tidak memaksa kalian untuk mengimani ya. Untuk mengimani pola-pola ini, saya atau kami itu hanya membantu teman-teman untuk bisa menemukan jawaban dengan lebih cepat. Kalau memang kalian kesulitan untuk mengimajinasikan atau memvisualisasikan premis-premis ini. Kayak gitu, Miss. Jadi kalau kalian ngerasa, wah Kanada bener lah, sebagian penikmat film romantis yang nangis tidak bawa kamera. Sebagian penikmat film romantis yang nangis pasti tidak bawa kamera. Kan gak cuma sebagian yang nangis, tapi semua yang nangis pasti tidak bawa kamera, bukan cuma sebagian. Nah, maka yang paling tepat itu Eropa. Coba nanti dibayangkan lagi ya, Miss ya. Sebagian penikmat film romantis tidak bawa kamera. Sama semua penikmat film romantis yang nangis pasti bawa kamera. Ada yang mau Ya, di Sir. follow up lagi, Miss Ellie? Atau yang lain? Tadi karena Mister, fokus pola, Sir. Oke, oke, oke. Yap. At least paham ya polanya ya. Siapa, Ya, siapa tadi yang mau nanya? saya Mister. Hmm. Mister, saya mau konfirmasi. Itu kan kalau misalkan subjeknya sama, terus either itu tidak ada atau semua, yang penting dia universal. Berarti jawabannya itu ada kemungkinan universal ya gitu, Mister. Maksudnya mau soalnya semua, terus pilihannya tidak ada, berarti sama-sama universal kan? Itu Iya, artinya. betul. Betul sekali. Ada Oke, lagi, Miss? udah Mister. Kalau Kasih. Oke, kalau kalian bingung dengan pernyataan tidak ada penikmat film yang membawa kamera, atau kalian ngerasa bahwa ungkapan kata tidak di awal itu cukup menyulitkan, kalian boleh kok ngubah jadi semua penikmat film tidak membawa kamera. Karena seringnya, teman-teman, seringnya pasti nanti kesimpulannya itu hasil konversi dari ini. Lihat, tidak ada siswa yang hadir. Tidak ada siswa yang hadir. Maksudnya gimana ya? Oh, berarti semua itu tidak hadir gitu. Semua siswa tidak hadir. Itu boleh. Boleh kalian ubah maknanya sesuai dengan pemahaman kalian. Pemahaman kalian itu maksudnya ya pemahaman yang tidak mengubah makna ya. Tidak ada ya berarti dia tetap universal, tapi bedanya dia itu ditambahkan kata tidak di belakang. Tidak ada penikmat film yang bawa kamera. Berarti semua penikmat film itu tidak ada yang bawa kamera. Sama, Sir. Sama. Dia itu ekivalen.
Kayak gitu ada follow up lagi teman-teman? Silakan. Silakan. Nggak ada. Hati-hati dengan tipe soal seperti ini ya. Ini selalu banyak muncul. Apa ini? Oh iya, Mister. Ah, lupa. Mending balik ya. Iya, balik, 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 balik rumah. Silakan. Nah, ini mudah seharusnya. Hmm. Oke, 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 oke. Nice, tuh match seragam kalian. Tumben sekali. Mulas lagi. Oke, masih berlanjut. Kan kalau subjeknya beda, itu insya Allah gampang ya. Seringnya itu gampang. Kalau subjeknya beda. Beberapa mahasiswa adalah aktivis. Tapi di premis kedua, semua aktivis itu pembicara yang baik. Kan tinggal dicoret. Coret, coret. Semua beberapa atau univ eksis, subjeknya beda. Kesimpulannya harus eksis. Salah, salah, salah. Saya berubah. Salah, salah, salah. Ada kata buruk, kita nggak membahas buruk. Apakah kalau sebagian itu baik, terus yang lain buruk? Tidak ya. Maka jawabannya Denmark. Ini yang harus kalian camkan bahwa ya dalam obrolan apapun ya, atau dalam pembahasan apapun. Kalau misal kalian dengar ada teman kalian yang bilang sebagian mahasiswa itu bicara yang baik, itu jangan kalian kesimpulkan bahwa oh berarti sebagian yang lain itu buruk ya. Ya nggak bisa. Ya kalian harus fokus dengan logika yang memang sedang dibangun. Jangan kemudian kalian mengada-ada. Yang kalian tahu adalah sebagian mahasiswa pembicara yang baik. Terus yang lain gimana, Sar? Ya nggak tahu. Oh, kita cuma tahu sebagian itu baik. Apakah sebagian yang lain pasti buruk? Belum tentu. Saya tadi siang saya ngobrol dengan beberapa teman dan ini cukup sering ya terjadi di media sosial, di X dan lain sebagainya. Kayak misal kita lagi bahas bahwa orang Jawa, misal orang Jawa itu halus-halus gitu. Orang Jawa itu halus-halus. Terus biasanya ada yang nimali. Lah emang orang orang Sunda misal, emang orang Sunda nggak halus ya? Nggak kayak gitu. Yang kita bahas itu adalah orang Jawa itu halus-halus. Jangan kemudian premis ini itu dipakai untuk menyimpulkan, lah berarti orang Sunda nggak halus dong. Ya belum tentu, belum tentu. Jadi fokus saja, fokus ke pembahasan. Jangan premis ini dipakai untuk menyimpulkan hal-hal yang lain. Pola univ eksis subjek beda sama eksis univ subjek beda. Apakah ini dua pola yang sama? Izin, Sir. Bingung saya ini. Soalnya kan di tabel itu, Sir, tidak ada dia itu yang eksis X univ. Adanya univ X eksis, univ X eksis, ya kan? Kalau misalkan kita dibaca dari atas, Sir, itu kan dari beberapa eksis. Semua itu univ. Artinya kan eksis X univ, Sir. Sedangkan saya di tabel itu
masih ingat itu perasaan nggak ada gitu, yang Benar-benar kok. eksis unif gitu sir. Yap, terima kasih. Apakah unif eksis dengan eksis unif itu beda atau sama? Saya benci pertanyaan ini karena sebenarnya saya nggak mau mempersulit kalian ya. Tapi ini cuma pengayaan aja. Eh, ada beberapa kasus eksis X unif itu bisa disimpulkan. Tapi ada beberapa kasus unif X eksis itu nggak bisa disimpulkan malah. Contoh kayak gini. Ini, aduh, saya khawatir mempersulit kalian sebenarnya. Tapi kalian cermati saja. Ini kan eksis ketemu unif. Gimana kalau unif kita balik ini? Tapi cuma kuantornya yang kita balik. Semua aktivis adalah pembicara. Adalah pembicara lah. Oh, bukan. Bukan kayak gitu. Salah, salah. Malah kayak ini. Kayak gini. Semua mahasiswa adalah aktivis. Beberapa mahasiswa adalah kok beberapa mahasiswa sih? Beberapa aktivis. Beberapa aktivis adalah pembicara ya. Kita sederhanakan aja kayak gini. Semua mahasiswa adalah aktivis. Semua mahasiswa itu aktivis. Tapi cuma beberapa aktivis adalah pembicara. Kira-kira untuk kasus seperti ini, kesimpulannya apa teman-teman? Boleh kalian bersuara on mic. Semoga tulisan saya bisa dibaca ya. Kira-kira kesimpulannya seperti apa, teman-teman? Semua mahasiswa adalah aktivis, tapi cuma beberapa aktivis adalah pembicara. Kesimpulannya seperti apa? Gas. Wih, mana weh? Ini baru jam 10. Niel itu selalu berdem dulu ya kalau mau jawab deh. Polanya. Silakan, misalnya. Tadi saya nggak ini, Sir. Nggak dengar, Sir. Ini apa, Sir, tulisannya? Tadi Ah, saya lagi ini, bentar, ke belakang. kesimpulannya apa ini? Enggak, ini Semua. tulisannya apa? Ya Allah, emang tulisan saya sejelek itu ya. Sedih. Nih, oke, terima kasih yang sudah menuliskan di grup. Di grup ya Allah. Semua mahasiswa adalah aktivis. Beberapa aktivis adalah pembicara. Ini sama, cuma dirubah aja ininya. Persis kayak soal yang di atas. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, beberapa mahasiswa adalah pembicara. Beberapa siswa adalah pembicara. Beberapa mahasiswa adalah pembicara. Pasti nggak, Miss? Pasti nggak ya? Yang lain? Kan beberapa, Sir. Iya. Kan sesuai pernyataan nih, beberapa aktivis adalah pembicara. Kan sebagian mahasiswa juga aktivis. Insya Allah pasti, Sir. Kalau menurut saya, ini itu tidak dapat disimpulkan. Ini kalaupun mau disimpulkan, itu kalian harus pakai kata kemungkinan. Berarti beberapa mahasiswa kemungkinan adalah pembicara. Beberapa mahasiswa mungkin adalah pembicara atau beberapa mahasiswa kemungkinan adalah pembicara. Saya sebenarnya nggak mau membahas ini ya, karena ini sebenarnya merusak pola.
Tapi ini saya yakin benar. Cuma saya khawatir membingungkan kalian. Kenapa sih, Sir? Ini tidak bisa disimpulkan. Karena semua mahasiswa itu aktivis. Stop. Semua mahasiswa. Ini mahasiswa nih. Saya bikin lingkaran merah. Ini mahasiswa MHS. Semua mahasiswa ini adalah aktivis. Ini aktivis. Tapi apakah semua aktivis ini adalah mahasiswa? Pertanyaannya, apakah semua aktivis adalah mahasiswa? Enggak, teman-teman. Nah, ternyata di premis kedua ini cuma beberapa aktivis adalah pembicara. Misal ini nih, ada nih beberapa aktivis. Ini kalau digambarkan pakai diagram Venn ya istilahnya ya teman-teman. Ternyata ini beberapa aktivis, ini saya beri titik-titik putih. Ini adalah pembicara. Pembicara. Masuk nggak? Apakah pembicara ini bisa dipastikan adalah bagian dari mahasiswa? Enggak. Tapi pembicara ini itu adalah bagian dari aktivis benar. Tapi apakah pembicara ini pasti bagian dari mahasiswa? Belum tentu. Makanya ketika premisnya itu seperti ini teman-teman. Semua mahasiswa ini itu aktivis. Iya benar. Karena semua mahasiswa adalah aktivis. Tapi belum tentu semua aktivis adalah mahasiswa. Terus di premis kedua dijelaskan lagi beberapa aktivis adalah pembicara. Ini nih beberapa aktivis yang dimaksud adalah pembicara. Bisa di sini atau bisa juga ada ini beberapa aktivis adalah pembicara. Bisa juga ada di dalam sini pembicaranya. Nah, otomatis kalau premisnya seperti ini, dia cuma berhenti pada tahap kemungkinan. Nah, itu teman-teman. Berarti bisa disimpulkan bahwa eksis ketemu unif itu bisa disimpulkan. Tapi kalau unif ketemu eksis itu bisa jadi dia tidak dapat disimpulkan. Kenapa yang ini malah bisa, Sir? Iya, karena jelas beberapa mahasiswa itu aktivis. Tapi di sini langsung dia borong penghubungnya itu di sini. Semuanya jelas. Semua aktivis itu adalah pembicara yang baik. Berarti ini kan sudah masuk di dalam sini. Lah semua ini adalah pembicara yang baik. Pantas, Mister. Tadi saya pakai pola kok jadi beberapa aktivis adalah aktivis. Lah gimana? Beberapa aktivis adalah aktivis. Maksudnya gimana, Miss? Beraktivis. Gloria maksudnya gimana? Maaf. Saya nggak tahu ini. Kenapa beberapa aktivis adalah aktivis? Ya itu ya. Tapi eh, so far yang paling sering itu ini. Jadi kalau kalian mau pakai pola ini eksis unif itu seringnya kesimpulannya eksis. Tapi ini kok yang paling sering muncul yang bisa disimpulkan tipe soal seperti ini yang sering muncul. Jadi kalian nggak perlu mengkhawatirkan ini. Meskipun ada nggak soal kayak gini? Ada, biasanya di Bappenas biasanya. Tapi di TPS, setahu saya, tadi juga saya lihat-lihat bang soalnya, itu so far nggak ada sih yang kayak gini. Kalau saya nggak salah lihat ya, so far nggak ada. Jadi kayak gitu, Mr. Andres, dari pertanyaan Mr. Ini eksis ketemu unif bisa disimpulkan eksis. Tapi kalau unif ketemu eksis itu nggak bisa disimpulkan. Kenapa? Nggak ada penghubung. Kalau ini kan sudah jelas penghubungnya ini. Semua aktivis dia langsung borong tuh dalam lingkaran besar. Semua aktivis yang mana di dalamnya ada beberapa mahasiswa itu pembicara yang baik itu benar. Tapi kalau kita memastikan bahwa oh yang ini kita memastikan oh berarti beberapa mahasiswa adalah pembicara yang baik. Itu bukan kesimpulan yang valid. Kenapa? Karena itu hanya berhenti pada tahap kemungkinan. Kalau kalian menyimpulkannya, oh berarti beberapa mahasiswa mungkin adalah pembicara yang baik. Itu benar. Tapi kalau kalian menyimpulkan beberapa mahasiswa itu pembicara yang baik,
baik. Itu menurut saya tidak valid. Kenapa? Karena kalau tidak disertakan kata kemungkinan, berarti kesimpulan itu sudah pasti. Padahal ini itu sifatnya belum pasti. Kayak kasus yang tadi, makanya di tabel saya tidak mencantumkan eksis ketemu eksis kalau subjeknya sama. Kalian cermati tabel yang saya kirim. Pasti nggak ada eksis ketemu eksis yang subjeknya sama. Kenapa? Karena kesimpulannya cuma berhenti di tahap kemungkinan. Beberapa warga Pare itu punya kursusan. Tari warga Pare. Pasti nggak Tari punya kursusan? Belum tentu. Jadi ya tidak bisa disimpulkan atau tidak valid karena berhenti di tahap kemungkinan. Seperti itu teman-teman. Kalian anggap ini sebagai pengayaan aja ya. Kalian boleh mencoba untuk memahami dan saya apresiasi itu. Tapi pun kalau kalian ngerasa bahwa oh ini kemungkinan atau semoga tidak keluar di TPS kalian ya nggak apa-apa. Pahami saja bahwa eksis ketemu unif itu seringnya kita pakai yang eksis. Ini yang sering muncul. Atau kalian fokus saja buat memperdalam yang unif eksis subjeknya sama. Nah, ini lebih sering muncul nih. Daripada kalian memusingkan ini yang probability-nya kecil, mending kalian pusingkan ini di logika unif eksis subjeknya sama. Karena ini yang paling banyak muncul. Seperti itu teman-teman. Siap, terima kasih, Mister. Oke, terima kasih, Mister Andres. Kita lanjut ya. Nah, nah, ini nih. Ini contoh yang tadi saya bahas. Unif ketemu eksis. Politikus adalah manusia. Tapi cuma beberapa manusia yang korup. Semua politikus adalah manusia. Saya ganti warna aja, biar nggak bingung. Saya bahas aja ya ini ya, biar kalian nggak bingung. Ini politikus. Semua politikus di dalam sini, mereka adalah manusia. Ya, bukan tikus. Meskipun akhirannya tikus. Politikus atau politisi adalah manusia. Ternyata beberapa manusia itu korup. Kita pakai titik-titik putih, titik-titik merah. Ini manusia manusia korup ini ya. Manusia korup. Boleh nggak ditaruh di sini, di luar lingkaran putih? Boleh. Tapi boleh nggak saya taruh di dalam lingkaran putih ini? Boleh. Karena yang pasti ada beberapa manusia yang korup. Sayangnya kita tidak bisa memastikan apakah manusia korup ini pasti bagian dari politikus atau di luar dari politikus. Nah ini. Makanya ini itu pasti seharusnya beberapa politikus korup ini harus dicantumkan kata kemungkinan. Mungkin beberapa politikus mungkin korup. Ini nggak ada jawaban. Paling mentok di Kanada itu pun harus ditambahkan kata mungkin. Kenapa? Karena dia tidak bisa divalidkan, tidak bisa dipastikan. Ini contohnya ya, teman-teman. Kita lewati saja. Kalian nanti coba cermati soal ini dan soal yang ini. Kalian boleh putar video saya lagi, video kita lagi. Kalau memang kalian mau, enggak juga nggak apa-apa. Bodoh amat. Lanjut. Soal terakhir untuk malam ini. Alhamdulillah, sudah mau jam 10. Soalnya juga udah habis. Silakan jawab. Ini soal batch berapa? Batch berapa ya? Di 2024 lah. Atau barangkali ini sudah pernah dibahas sama Miss Widya mungkin.
Sebelumnya saya tanya dulu teman-teman, sembari kalian mengerjakan. Soal ini sudah pernah dibahas misi dia belum? Belum, Sir. Oh, belum. Batch 2 2024. Iya, intinya ini soal 2024 nih. Kalau kalian masih ingat ya. Oke, kita bahas berarti nanti. Belum. Yap, kita bahas. Room 7 ikut. Dulu saya pernah, nggak tahu ya kalian sudah nge-screenshot atau belum. eh yang negasi disjungsi sama negasi konjungsi. Ini, soalnya ini. Kita bahas ada beberapa yang secara umum dia pakai modus tollens. Miss Widya sudah menyampaikan ini di awal. Ada ponens, ada tollens. Jika hujan, jika hujan maka jalanan basah. Kalian bosan banget dengan contoh ini kayaknya. Jalanan basah. Realitanya jalan tidak basah. Nah ini tolen namanya. Berarti kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan. Nah kayak gitu. Hari ini itu tidak hujan. Sekarang soalnya itu diperpanjang teman-teman. Jika Iwan memiliki waktu senggang dan banyak uang, dia bakal bantu Pak Lurah. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya ke teman-teman. Ini kan dan. Kalau dan, dia itu boleh salah satu yang terpenuhi atau harus dua-duanya, teman-teman? Menurut kalian? Dua-duanya, Sir. Harus dua-duanya. Oke, benar. Karena dia itu dan, berarti dia harus dua-duanya. Dia harus punya waktu senggang dan juga punya banyak uang. Kenapa? Karena dia make kata hubung dan. Biar dia itu bisa bantu Pak Lurah. Ternyata realitanya, ini si Iwan nggak jadi nih bantu Pak Lurah. Berarti kesimpulannya apa? Kan dia bakal bantu kalau punya waktu senggang dan banyak uang. Dan punya banyak uang. Punya banyak uang. Iya, banyak uang. Ternyata realitanya, Iwan ini nggak jadi bantu. Berarti kesimpulannya gimana teman-teman? Denmark atau Eropa teman-teman? Kira-kira Eropa. Eropa, Ero- Sir. Eropa. Jawabannya Denmark. Kenapa Denmark? Karena dan kan tadi katanya harus dua-duanya. Iya enggak? Dan itu kan harus dua-duanya. Kalau misal dia punya banyak uang nih, tapi nggak punya waktu senggang, dia bakal bantu Pak Lurah nggak teman-teman? Nggak bakal kan? Nah makanya, jadi syarat ini tidak terpenuhi salah satu saja, dia tidak akan bantu Pak Lurah. Entah dia tidak punya waktu senggang, atau dia tidak memiliki banyak uang. Pasti kalau salah satu ini saja tidak terpenuhi, dia pasti tidak bakal jadi untuk membantu Pak Lurah. Kenapa? Kan diksinya itu dan. Maka kalau dan itu dinegasikan, dia dirubah jadi atau. Sebab salah satu saja tidak terpenuhi, dia sudah tidak bisa melakukan premis ini. Sir, terus kalau misal dan ini saya ganti atau gimana, Sir? Ya berarti kalau dinegasikan, dia pakai yang ini. Ivan tidak memiliki waktu senggang dan tidak memiliki banyak uang. Seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Kalau memang tidak ada, berarti saya cukupkan, teman-teman. Kalian kalau memang ada pertanyaan yang hendak ditanyakan, silakan jangan sungkan. Apa ini?
Mister. Apa? Apa Fitria? Nggak jelas. Mister, Yo. izin bertanya, Mister. Oh, Untuk ulangi yang itu pola atau tadi loh. ulang. Oke. Iya, Jadi, bentar-bentar. Yang mana ya? Oh, ini. Untuk masih ada. Ini ya, Miss ya. Jadi kayak gini. Ini kasus khusus di mana kalau di sini ada dan, terus dinegasikan atau dinegatifkan karena ini ada kata tidak. Berarti kan kesimpulannya harus negatif. Berarti kalau premisnya itu dan, negatifkan kalian ubah jadi atau. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau di premisnya itu dan, terus dia minta kesimpulannya harus negatif, maka dan ini dirubah jadi atau. Tetapi, ini kalian pahami, tetapi kalau dan ini saya ubah jadi atau, terus atau ini mau dinegasikan atau dinegatifkan kesimpulannya, maka atau ini harus dirubah jadi dan. Dan tetap ada kata tidak, ada kata tidak. Ada kata tidak, ada kata tidak. Itu sih simpelnya, Miss. Jadi kalau dan, dia dinegasikan, berubah jadi atau. Tapi kalau atau, dia dinegasikan, negasi itu logonya kayak gini, kayak layar. Layar di aksara Jawa. Maka dia berubah jadi dan. Nah ini, simpelnya kayak gini, Miss. Ada pertanyaan lagi? Sir, ada kata lain nggak, Sir? Selain dan atau? Nggak ada. Oke, saja, Sir. Ya. Jadi yang muncul itu cuma dan atau. Dan atau. Nah, dan atau ya, karena mungkin mereka muncul barengan, dia cuma muncul salah satu. Kalau nggak dan ya. Sir, materi yang terakhir ini akan dibahas lebih lanjut lagi nggak, Sir? Besok atau lusa? Saya nggak tahu apakah akan dibahas lagi logika, karena itu kan bergantung pada polling kalian ya. Nanti bakal dipilih 4 materi yang memang menurut kalian paling dibutuhkan. Jadi kalau memang logika dia tidak memenuhi persyaratan, ya sudah, berarti bisa jadi ini pertemuan terakhir dengan logika. Selebihnya kalian bisa lihat-lihat videonya di grup kalian ya. Atau kalaupun memang kalian ada materi, biasanya ada beberapa anak yang dia itu juga nonton video di beberapa platform. Terus ada pertanyaan tentang logika. Boleh kok di follow up ke grup atau chat personal ke Miss Widya ataupun ke saya. Boleh. Karena biasanya angkatan-angkatan sebelumnya juga sama. Sir, ini ada video kayak gini. Itu maksudnya gimana, Sir? Oh, ya benar. Harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu lumrah terjadi ya. Lumrah terjadi. Jadi kalau kalian belajar dari sumber lain dan kalian ngerasa bingung, kalian boleh tanya ke tutor kalian. Kalau memang logika ya boleh tanya ke Miss Widya atau ke saya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi saya nggak bisa memastikan bahwa apakah ini bakal dibahas lagi atau tidak. Saya tidak bisa memastikan. Semoga dibahas lagi. Kalaupun enggak, saya yakin kalian bisa memutar video ini lagi. Gitu. Ada pertanyaan lanjutan? Cukup ya? Oke, nggak ada. Sudah pada tidur kayaknya. Let's close our meeting today. We're setting hamdalah together.